Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, mari kita lanjutkan ceritanya. Bab 136. Kamu hanya bermimpi. Kamu buta. Saudara Hua, bisakah kamu datang ke Jeju Mingyu? Di kamar pribadi lain, Saudara Hua dan Yao Guangbiao sedang minum. Ketika mereka menerima telepon dari Wang Ruirui, mereka memikirkan Dewi Kecantikan sekolah yang disebutkan Wang Ruirui dan berkata sambil tersenyum, "Oke, saya hanya ingin pergi ke sana." Menutup telepon, dia melihat ke arah Yao Guangbiao dan berkata, "Presiden Yao, pacar saya sedang menjamu teman sekelas di dekat sini. Saya akan pergi ke sana dan bersulang." Ketika Yao Guangbiao mendengar tentang pacarnya, dia tahu itu adalah wanita yang dibesarkan oleh Saudara Hua. Dia tersenyum dan berkata, "Qin Hua, saya akan pergi ke sana dan melihat seberapa baik kamu bersembunyi di rumah emas." Haha, Presiden Yao tertawa, "Terima kasih atas kehormatannya." Qin Hua menangkupkan tinjunya dan berterima kasih kepada Yao Guangbiao. Dia tahu bahwa Yao Guangbiao melakukan ini untuk menunjukkan rasa hormatnya. Kedua orang itu bangkit dan berjalan menuju Jeju Mingyu. Di dalam kamar pribadi Jeju Mingyu, "Ruoshi, kita adalah teman baik, tapi aku benar-benar tidak tega melihatnya begitu sombong. Dia hanyalah menantu dari rumah ke rumah dan penjaga keamanan kecil. Apa hebatnya dia?" Li Ruoshi juga tidak puas dengan niat Wang Ruirui saat ini. "Ruirui, mengingat kita adalah sahabat, masalah ini berakhir di sini, dan kita akan berpura-pura tidak terjadi apa-apa." Setelah mengatakan itu, berdiri dan pergi, Wang Ruirui bahkan lebih marah sekarang. Dia merasa tertekan oleh menantu Ji Fei dan seorang penjaga keamanan, tetapi tidak terjadi apa-apa. Berpikir bahwa dia telah berjanji kepada Saudara Hua bahwa dia akan memberikan Li Ruoshi kepadanya. Jika dia pergi, bukankah dia akan membuat Saudara Hua marah? Patah, dia menamparkan meja dengan tangannya dan berkata, "Li Ruoshi, aku menghabiskan sedikit ratus ribu untuk menghiburmu. Apakah kamu akan memperlakukanku seperti ini?" Li Ruoshi juga menjadi marah. "Bukan hanya saya yang diundang ke jamuan makan itu, kan? Kami tidak menerima hadiah atau amplop merah apapun dari Anda." Mendengus, "Apa, kamu bangkrut? Kamu dengar bahwa kamu takut membayar 100.000 yuan untuk makan? Bukankah suamimu mengatakan bahwa dia akan memberikan 100.000 yuan kepada siapapun yang minum segelas anggur?" Wang Ruirui benar-benar terkoyak. Kemarahan Li Ruoshi juga muncul. "Ruirui, persahabatan kita berakhir di sini. Saya akan membayar 100.000 yuan untuk makanan ini, suamiku. Ayo pergi." "Kamu melakukannya? Bagaimana caramu melakukannya? Saya tidak tahu apakah kartu suamimu dicuri atau diambil." Mendesis, Xiao Jian, yang tertekan oleh Jinka, menarik napas dan diam-diam mengutuk dirinya sendiri karena bingung. Dia membanting meja dan berkata, "Nak, kamu berbohong padaku. Tunggu saja, aku akan membunuhmu." Setelah berbicara, dia mengeluarkan ponselnya dan mengambil foto nomor kartu Bank Ji Fei. "Saya akan menyelidikinya sekarang." Dia berdiri dan pergi. Dia tidak sabar menunggu sedetik pun. Dia harus menemukan pemilik sebenarnya dan menangkap Ji Fei. "Suamiku, ayo pergi juga, jangan pergi." Wang Ruirui mengulurkan tangannya untuk menghentikan Li Ruoshi. "Apa maksudmu? Bukankah suamimu bernilai 100.000 yuan untuk segelas anggur? Saudaraku Hua ada di sini. Biarkan dia menggunakan uang itu untuk meminum suamimu sampai mati." Ekspresi Li Ruoshi berubah drastis. "Wang Ruirui, kamu..." Mendengus, "Ruoshi, jangan gugup, tunggu sampai dia muntah darah dan mati. Jika kamu menjadi janda dan tidak ada yang menginginkanmu, aku akan meminta Saudara Hua untuk menerimamu." Mata Wang Ruirui penuh cemoohan dan kebanggaan. Li Ruoshi gemetar. Dia tidak menyangka sahabatnya akan begitu tidak tahu malu. Ji Fei mencibir, hati jahat Wang Ruirui akhirnya terungkap. Ternyata dia ingin memberikan Li Ruoshi kepada kakak Hua. Penuh kebencian, brengsek, Wang Ruirui melihat Saudara Hua muncul di pintu dan tertawa dan berkata, 100.000 gelas anggur dan mendapatkan uang Saudara Hua adalah berkah yang Anda peroleh di kehidupan sebelumnya." Ji Fei mencibir, "Adikmu Hua memberiku Pulau Jeju, tapi dia tidak layak jika aku minum segelas anggur bersamanya. FCK, dia pikir aku ini siapa?" Kakak Hua, dengan suara yang begitu keras. "Kakak Hua, kamu adalah suami sahabatku, dan dia meremehkanmu." Wang Ruirui takut Saudara Hua tidak akan cukup marah, jadi dia berteriak dan meraih Li Ruoshi, memberi isyarat kepada Saudara Hua bahwa inilah wanita yang akan dia berikan kepadanya.
Sekilas tentang saudara Hua bahwa sosok dan penampilannya lebih dari satu tingkat lebih tinggi daripada Wang Ruirui. Oke, aku akan menjaga sahabatmu. Kamu bisa membayar sebanyak yang kamu mau, haha. Saudara Hua tertawa gembira. Yao Guangbiao, yang mengikuti saudara Hua, melihat dengan jelas bahwa itu adalah Li Ruoxi. Kepalanya berdengung, dan ketika dia melihat Ji Fei lagi, dia tidak dapat berbicara. Nak, aku menjaga istrimu, tolong beri aku harganya. Saudara Hua melihat punggung Ji Fei dan berteriak. Wang Ruirui mencibir. Jarang sekali kakak Hua jatuh cinta pada wanita yang dipeliharanya, jadi nikmati saja secara diam-diam, cepat buat penawaran. Kamu tidak mampu membayar harga yang aku tawarkan, Ji Fei berkata dengan suara tenang. Cih, tidak ada yang tidak mampu dibeli oleh kakakku Hua, Wang Ruirui memarahi dengan marah. Nak, ini akan menjadi mahal. Hati-hati, kamu memiliki hidup untuk meminta harga tetapi tidak memiliki hidup untuk dibelanjakan. Wow, sederet pengawal muncul di belakangnya. Ekspresi Li Ruoxi berubah drastis, hati-hati. Haha, aku sangat mencintai suamimu, maka suasana hatiku akan lebih baik dan memiliki lebih banyak energi saat bermain. Saudara Hua mengambil langkah menuju Ji Fei. Ledakan. Tiba-tiba sebuah botol anggur mengenai kepala saudara Hua dari belakang, dan anggur merah bercampur darah mengalir keluar. Saudara Hua berbalik dan melihat Yao Guangbiao memegang botol anggur di tangannya dengan kemarahan di wajahnya. Saudara Hua nyaris tidak bisa menahan amarahnya. Yao, Presiden Yao, apa maksudmu? Itulah yang saya maksud. Sisa separuh botol ditusukkan langsung ke perut saudara Hua. Beraninya kamu, ibuku, memanfaatkan adik iparku. Ledakan, pikiran saudara Hua menjadi kosong. Kakak ipar, Yao Guangbiao hanya memiliki satu kakak laki-laki tertua di kota Ninghai, dan itu adalah Ji Fei. Bukankah istri kakak ipar Ji Fei? Mungkinkah itu Ji Fei? Memikirkan saudara Chen menyuruhnya untuk tidak menonjolkan diri, dan sekarang dia sebenarnya ingin mendukung istri Ji Fei, dan kemudian memikirkan kekalahan Ji Fei atas Lin Bao dan Lin Hu di kota Ninghai, membunuh dua orang dengan dua gerakan dalam seni bela diri, kontes. Kakak Hua langsung membasahi bajunya dengan keringat dingin. Saudara Hua, kamu berdarah, bunuh orang yang memukulmu secepatnya. Kakak Hua tiba-tiba mengeluarkan separuh botol yang mengenai perut bagian bawahnya. Wang Ruirui melangkah maju dengan prihatin. Saudara Hua, apa kabar? Engah, saudara Hua menikam Wang Ruirui tepat di perut bagian bawah. Pelacur, kamu sedang mencari kematian. Ah, perut bagian bawah Wang Ruirui berdarah. Dan dia memandang saudara Hua dengan ekspresi bingung di wajahnya. Detik berikutnya, kakak Hua mendatangi Ji Fei dan berkata, Kakak Ji, maafkan aku minum terlalu banyak. Penuh sanjungan dan merendahkan diri, Wang Ruirui tercengang. Li Ruoxi juga bingung. Xiao Yao, apakah kamu berbicara tentang orang yang banyak minum atau kamu berbicara tentang minum terlalu banyak? Saudaraku, tidak mungkin. Ledakan. Wang Ruirui sepertinya tersambar petir. Ji Fei ternyata adalah kakak tertua Yao Guangbiao. Meskipun dia tidak tahu siapa Yao Guangbiao, dia tetap tersenyum saat melihat kakak Hua datang, dan bahkan memberi isyarat mengundang saat dia masuk. Ini sedikit bingung, Qin Hua, kamu boleh minum sebanyak yang kamu mau. Ini ada 2 botol anggur, kita akan membicarakannya jika kamu minum terlalu banyak. Wajah kakak Hua penuh kegembiraan. Aku mendengarkan kakak Ji. Setelah mengatakan itu, dia mengambil sebotol anggur putih dan meminumnya langsung dari mulut ke mulut. Aku menyemprotkan setengah minumannya, Ji Fei tidak berkata apa-apa dan hanya bisa minum lagi. Setelah menyemprot 7 atau 8 kali berturut-turut, dia menghabiskan 2 botol anggur, tubuh saudara Hua sudah selembut mie, dan dia gemetar bahkan sambil berpegangan pada kursinya. Patah, Ji Fei menamparkan wajah Qin Hua. Ah! Qin Hua menjerit dan sering terbangun, patah. Ji Fei menamparnya lagi. Qin Hua benar-benar terjaga. Kakak Ji, seperti anak kecil yang melakukan kesalahan. Saya tidak ingin melihat Wang Ruirui di masa depan. Dimengerti, mata saudara Hua menunjukkan cahaya yang tajam. Sayang, ayo pergi. Setelah Ji Fei selesai berbicara, dia membawa Li Ruoxi dan pergi. Wang Ruirui butuh waktu lama untuk bangun. Ruoxi, selamatkan aku. Kakak Hua, selamatkan hidupmu. Maafkan aku, kamu hanya bermimpi. Kamu buta. Saudara Hua ingin membunuh Ji Fei 10.000 kali di dalam hatinya, tetapi dia tidak bisa dan tidak bisa melakukannya sekarang. Hari ini,
2 botol anggur, 2 mulut, menanggung penghinaan, ini adalah pengalaman paling kejam. Semua kemarahan harus dilampiaskan pada Wang Ruirui. Hingga akhirnya, Wang Ruirui tidak mengerti mengapa kakak Hua akan membunuhnya, apalagi siapa Jifei. Saudara Hua sudah sangat ingin mencari seseorang untuk meminta maaf kepada Jifei dan ingin menghibur Jifei untuk kedua kalinya. Bab 137 dilaporkan karena mengemudi dalam keadaan mabuk. Di dalam mobil di tempat parkir Pulau Jeju, apakah kamu masih marah? Jifei melihat ekspresi marah Li Ruoxi dan bertanya sambil tersenyum. Apakah kamu tidak marah ketika mereka melakukan itu? Li Ruoxi merasa sangat mual hingga dia ingin muntah ketika dia mengira sahabatnya sebenarnya ingin menyerahkan dirinya kepada saudara Hua. Tentu saja aku tidak marah lagi. Li Ruoxi menatap Jifei dengan mata bulat, menunggu penjelasan. Kamu baru saja memanggilku suami 2 kali. Ini adalah perawatan yang belum pernah kulakukan sebelumnya. Tapi kuharap mereka akan melakukannya lagi. Dahi, wajah Li Ruoxi mula-mula memerah, lalu menjadi gelap. Dia hanya ingin berdebat dengannya dan tidak ingin Jifei dipermalukan. Tanpa diduga, dia tidak lupa memanfaatkannya dan memutar matanya dengan keras, mesum. Haha, Jifei tertawa dan menginjak pedal gas tanpa menjawab. 2 teriakan Li Ruoxi barusan sangat wajar, yang menunjukkan bahwa di dalam hatinya, dia menerima suami ini. Selama ada permulaan, semuanya mudah untuk dikatakan, ibarat percikan api yang dapat menyulut api di padang rumput kapan saja. Jifei sangat senang sehingga dia tidak melihat sepasang mata kesal menatapnya di tempat parkir. Itu adalah Li Han. Dia sudah lama menunggu di tempat parkir. Tamu yang awalnya dia rencanakan untuk ditemui menjadi depresi dan kehilangan mood. Jadi, saya menunggu di sini untuk melihat bagaimana keadaan Jifei dan Li Ruoxi, dan kemudian bersiap untuk membalas dendam. Dia menjadi bersemangat saat melihat Jifei masuk ke dalam BMW. Jifei pergi dan menjadi semakin bersemangat. Dia segera menelepon polisi dan melaporkan Jifei karena mengemudi dalam keadaan mabuk. Dia kemudian mengaktifkan Beetle dan mengikuti mereka, ingin melihat betapa menyedihkannya Jifei dan yang lainnya ketika mereka ditangkap. Jifei tidak tahu bahwa ketika dia keluar dari 3 lampu lalu lintas, dia melihat mobil polisi dan menghentikannya. Dia mencibir, menyadari bahwa seseorang sedang menggodanya. Sambil menepikan mobilnya, polisi melangkah maju dan mengeluarkan alat tesnya, tes untuk mengemudi dalam keadaan mabuk. Berdengung, Li Ruoxi tanpa sadar mengepalkan pintu mobil, matanya dipenuhi kegugupan dan jantungnya berdebar kencang. Jifei hanya marah dan pergi tanpa menyadari masalah minumannya. Baru sekarang saya ingat bahwa Jifei meminum hampir 1 pon minuman keras. Ini bukan hanya mengemudi dalam keadaan mabuk. Dia ingin berbicara, tetapi melihat Jifei dengan tenang membuka pintu mobil. Dia mengguncang tubuhnya dan memandang ke arah polisi lalu lintas. Bolehkah saya meniup penguji ini? Polisi lalu lintas terkejut melihat Jifei turun dengan ekspresi santai di wajahnya. Mengapa tidak terlihat seperti pengemudi mabuk? Itu jelas telah dilaporkan. Namun, saat saya membuka pintu mobil, memang ada bau alkohol yang menyengat di dalamnya. Ya, tiuplah dengan keras. Jika kamu meniup terlalu keras, kamu harus meniupnya lagi. Tidak masalah, aku pasti akan membuatmu puas. Jantung Li Ruoxi melonjak ke tenggorokannya dan dia tidak berani turun. Takut bau alkohol di tubuhnya akan meningkatkan ukuran Jifei. Dia berdoa dalam hati, tetap rendah, bahkan jika dia mengemudi dalam keadaan mabuk. Panggilan, Jifei menarik napas dalam-dalam dan meniupkan 3 napas besar langsung ke penguji polisi. Cukup besar, cukup, polisi lalu lintas terkejut, mereka belum pernah melihat pengemudi yang begitu rendah hati. Li Ruoxi duduk di kursi penumpang dan mengangkat tangannya untuk mengusap keningnya. Apakah ini bodoh? Setelah minum terlalu banyak, Anda sudah khawatir akan mengemudi dalam keadaan mabuk, jadi mengapa Anda tidak minum sedikit saja? Dia benar-benar melancarkan pukulan besar, dan itu adalah 3 pukulan besar. Ini adalah seseorang yang benar-benar bekerja sebagai penjaga keamanan. Sungguh, namun, kedua polisi itu melihat ke arah penguji dan tidak berkata apa-apa. Li Ruoxi mengira hasilnya terlalu serius dan terkejut. Seorang polisi tidak mempercayainya dan berlari ke depan mobil untuk melihat nomor platnya. Itu benar, inilah mobil yang dilaporkan, tapi pengujinya tidak bergerak sama sekali, dan dia tidak minum sama sekali. Bagaimana dia bisa mengemudi dalam keadaan mabuk? Mencicit, Li Han menyetir, membuka pintu mobil,
Wajahnya penuh arogansi. Jifei, apakah kamu akan pergi ke kantor polisi kali ini? Haha. Berpikir bahwa Jifei Du mungkin akan dijatuhi hukuman penjara, dia tertawa lega. Jifei kini tahu kenapa dia dicegat oleh polisi lalu lintas. Ternyata Li Han yang melaporkannya. Li Ruoshi buru-buru membuka pintu dan turun. Li Han, kamu sangat berbahaya. Kamu benar-benar melaporkannya di belakangku. Li Han memegang tangannya di depannya. Berbahaya? Bukankah suamimu bahkan lebih berbahaya? Dia sangat pandai minum. Dia membuat semua orang mabuk, dan akhirnya mengejekku di depan umum. Aku akan membuatmu tidak nyaman. Melihat ke arah polisi lalu lintas, polisi, dia minum lebih dari 1 pon minuman keras. Apakah dia mengemudi dalam keadaan mabuk? Petugas polisi lalu lintas memandang Li Han. Kaulah yang menelepon untuk melaporkan dia karena mengemudi dalam keadaan mabuk, kan? Li Han mengerutkan bibirnya dengan arogan dan menatap Jifei. Ya, akulah yang melaporkannya, dan aku ingin dia masuk penjara. Kedua polisi lalu lintas itu saling memandang dan berkata, Nyonya, maaf, kami sekarang curiga Anda membuat alarm palsu. Silakan kembali bersama kami untuk menyelidikinya. Apa? Li Han bertanya dengan heran. Mata Li Ruoshi membelalak karena terkejut. Polisi lalu lintas mengeluarkan alat pengujinya dan berkata, pria ini belum minum sama sekali, dan nilai tesnya 0. Li Han merasa seperti disambar petir dan berteriak, dia minum lebih dari 1 kilogram minuman keras. Saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Polisi itu menjabat penguji di tangannya dan berkata, alat ini tidak bisa berbohong. Bagaimana mungkin? Teriak Li Han. Jifei memandang Li Han sambil tersenyum. Aku akan memberimu 2 pukulan lagi. Ho, 3 suap lagi. Tapi penguji masih tidak menunjukkan perubahan. Kali ini, Li Han bisa melihat dengan jelas dan merasa seperti baru saja melihat hantu. Tiba-tiba, matanya berbinar, pasti ada yang salah dengan pengujimu. Wajah polisi lalu lintas itu berubah muram. Saat dia hendak berbicara, Jifei berbicara lebih dulu. 2 rekan polisi, saya melihat Li Han ini minum di malam hari, dan dia baru saja datang ke sini dengan Beetle. Setelah mengatakan itu, dia menunjuk ke arah kumbang Li Han. Li Han tanpa sadar menutup mulutnya. Dia sangat bersemangat sekarang, berpikir bahwa Jifei akan ditangkap, sehingga dia lupa bahwa dia juga sedang minum, dan langsung berkendara ke sini. Ini, Nyonya, tolong ledakkan. Li Han langsung menggelengkan kepalanya. Aku tidak akan menyombongkan diri. Bukankah kamu bilang testernya rusak? Coba lihat saja. Wajah Li Han menjadi pahit dan dia hampir menangis. Dia baru saja melihat Jifei selesai meniup dan polisi lalu lintas melihat nomor platnya. Dia pikir dia ingin mengingat nomor platnya, jadi dia buru-buru pergi untuk melampiaskan amarahnya. Hasilnya begini, penuh kebingungan, Nyonya, Anda sekarang dicurigai membuat laporan polisi palsu dan tidak bekerja sama dengan pekerjaan polisi kami. Kami akan langsung menangkap Anda sekarang. Wajah Li Han menjadi pucat. Tiba-tiba, dia mengira Jifei mabuk berat tetapi tidak ada datanya. Aku akan meledak, setelah berbicara, cicipi testernya. Penguji langsung menampilkan data mengemudi dalam keadaan mabuk. Wajah Li Han hampir menangis. Ini sangat aneh, Nyonya. Anda telah melakukan mengemudi dalam keadaan mabuk. Silakan ikuti kami ke kantor polisi. Li Han melambaikan tangannya dengan liar. Tidak, ini jelas tidak benar, ada yang salah dengan ini. Jifei tersenyum dan berkata, istriku, pergilah dan tiuplah dan buktikan padanya. Meskipun Li Ruoshi merasa terkejut, memikirkan ketidakberdayaan Li Han dan yang lainnya, dia segera mengangguk, saya minum, tolong ukur. Panggilan, sekali teguk langsung, dan meterannya langsung mencapai level mengemudi dalam keadaan mabuk atau lebih. Li Han, bingung, Li Han, maafkan aku benar-benar mabuk, sayang sekali aku tidak mengemudi. Ah, Li Han menutupi kepalanya dan berteriak. Jifei seperti mimpi buruknya, ini adalah sesuatu yang sulit dia bayangkan. Patah, borgolnya terpasang, Anda ditahan, borgol dingin itu seperti membuat hati Li Han jatuh ke dalam gudang es. Dia merasa seluruh tubuhnya dingin. Dia tidak pernah berpikir bahwa saat makan malam ini, dia tidak hanya tidak akan bisa menangkap Xiao Jian, tapi dia juga akan dipermalukan dan dikenal semua orang sebagai pelacur. Butuh banyak usaha untuk membuat Jifei menderita dan tertangkap, tapi dia benar-benar tertangkap. Sangat aneh sekali. Tapi ini bahkan lebih menyedihkan. Bab 138 peluang bagus terlewatkan. Li Ruoshi duduk di dalam mobil dengan ekspresi bingung di wajahnya. Setelah beberapa kali bertanya,
Ji Fei tidak memberikan penjelasan. Namun, Ji Fei sedang dalam suasana hati yang baik. Saya secara khusus pergi ke toko tempat saya membeli leher bebek setelah kompetisi terakhir yang gemilang. Saya membeli banyak leher bebek pedas dan pulang ke rumah. Jiang Qing dan Li Boyang ada di rumah. Ketika mereka melihat keduanya kembali, Ji Fei membawa banyak makanan dan segera mengambilnya. "Kamu belum makan?" Jiang Qing bertanya dengan prihatin. Ji Fei menggelengkan kepalanya. "Aku tidak makan, aku hanya minum." Ketika Jiang Qing mendengar ini, dia langsung menjadi cemas. "Ruoxi, bagaimana kamu bisa membiarkan Ji Fei minum dengan perut kosong?" "Bu, tidak, aku tidak pernah membiarkan dia meminumnya." Ketika Li Ruoxi menyebutkan tentang minum, dia merasa tertekan, seolah-olah dia melihat hantu. Li Ruoxi menatap Ji Fei lagi. "Apa yang terjadi padamu saat kamu mengemudi dalam keadaan mabuk tadi?" Ekspresi Jiang Qing berubah lagi. "Ruoxi, tidak bisakah kamu lebih peduli pada Ji Fei? Bagaimana jika kamu tertangkap?" Li Ruoxi, saya hampir menangis karena sedih. Mencengkeram, dia memenjarakan orang lain dan tidak terjadi apa-apa padanya. Jika Anda mengetahui alasannya, apakah Anda masih akan bertanya? Memikirkan kekhawatiran ibunya lagi. Dia tidak tahu apakah dia adalah putri kandungnya atau Ji Fei adalah putra kandungnya. Dia bukan manusia luar dan dalam. Sepertinya semuanya salahnya. Di mana bisa ada pengganggu seperti itu? Li Ruoxi seperti burung yang marah. "Ji Fei, jelaskan padaku." Ji Fei tersenyum. "Bu, saya ingin minum. Selain itu, saya memiliki tubuh yang istimewa dan saya tidak merasakan apapun saat minum. Jadi tes mengemudi dalam keadaan mabuk tidak dapat mengukurnya." Ji Fei tidak berbohong, karena dia telah bersama pria misterius itu sejak dia masih kecil, dan seni bela diri yang dia latih dapat mengandalkan pori-pori untuk dikeluarkan. Jadi saat dia meminum wine, langsung menguap dari pori-porinya. Alasan mobil berbau alkohol adalah karena bajunya berbau alkohol. Hal-hal ini tidak dapat dijelaskan dengan jelas, jadi wajar saja tidak dapat dijelaskan. Jiang Qing ragu. "Oke, aku akan memasakkan mie untukmu, Ruoxi. Bisakah kamu memakannya?" "Jangan makan." Li Ruoxi menjadi semakin marah saat memikirkannya, jadi dia berbalik dan naik ke atas. "Kamu tidak lebih peduli pada Ji Fei daripada anak ini," gumam Jiang Qing saat dia memasuki dapur. Li Boyang memandang Ji Fei. "Bagaimana perusahaan kita akan berkembang sekarang? Haruskah kita memperluas atau mempertahankan status quo?" Dia tahu bahwa Ji Fei memiliki banyak uang di tangannya dan ingin tahu apa yang dipikirkan Ji Fei. Ji Fei berpikir sejenak dan berkata, "Ayah, menurutku kamu harus berlatih sebentar sebelum berkembang." Li Boyang mengangguk. "Ini mirip dengan ideku. Sekarang grup Li yang baru tanpamu, akan sulit bagi ayah dan anak perempuan kita untuk mempertahankannya. Kita perlu belajar lebih banyak." "Ayah, lambat laun akan membaik, jangan terlalu banyak berpikir." Ji Fei memutuskan untuk pergi ke bank besok untuk menyetorkan kompensasi 10 miliar dari Huayun ke Bank Ninghai. "Oke, kalau begitu aku akan istirahat. Ngomong-ngomong, ibumu bilang kamu tidur di lantai lagi. Jika kamu benar-benar menyukai Ruoxi, kamu harus melangkah lebih jauh. Aku ingin membujuk cucuku di rumah." Setelah Li Boyang selesai berbicara, dia menepuk bahu Ji Fei dan kembali ke rumah. Ji Fei malah terdiam. Apakah dia mendorong dirinya sendiri untuk menekan putrinya? Li Ruoxi seharusnya mendengarnya, dia pasti akan marah. Ji Fei berpikir sambil tersenyum. "Ji Fei, makanlah selagi masih panas, dan tidurlah lebih awal, cuaca semakin dingin, jadi tidurlah saat cuaca dingin di tengah malam." Setelah Jiang Qing selesai berbicara, dia segera kembali ke rumah. "Ji Fei, tiba-tiba saya mengetahui bahwa ayah mertua dan ibu mertua saya sangat baik kepada saya, ini seperti sepasang anak kandung. Mungkinkah dia dan Li Ruoxi ingin menjadi pasangan sungguhan? Semakin saya memikirkannya, semakin bahagia saya jadinya." Saya menyisihkan mie tersebut, mengambil leher bebek dan memakannya. Li Ruoxi kembali ke kamar. Semakin dia memikirkannya, dia menjadi semakin marah, dan perutnya mulai keroncongan semakin tidak memuaskan. Saat aku membuka pintu, bau mie menusuk hidungku, dan perutku mulai berbunyi. Akhirnya, dia mengertakkan gigi dan langsung turun ke bawah. Ji Fei sedang makan dengan gembira sendirian, melihat yang ada hanya semangkuk mie dengan 3 butir telur rebus di dalamnya. Li Ruoxi merasa semakin sedih, dia marah dan berkata dia tidak lapar, tapi ibunya tidak peduli. "Sayang, apakah kamu lapar?" Ji Fei melihat mata Li Ruoxi yang marah dan bertanya sambil tersenyum. "Aku tidak lapar,
Setelah mengatakan itu, dia duduk tepat di hadapan Ji Fei. Ji Fei tersenyum dan tidak berkata apa-apa dan terus makan. Perut Li Ruoxi semakin keras, dan Ji Fei makan lebih banyak makanan lezat. Akhirnya, Li Ruoxi menjadi sangat marah sehingga dia langsung membawakan mie tersebut ke depan Ji Fei, mengambil sumpitnya dan mulai makan. "Hei, istriku, ibu membuatkan itu untukku," Ji Fei berteriak sambil tersenyum. Li Ruoxi pura-pura tidak mendengar, sengaja mengambil telur rebus dan menggigitnya besar-besaran. Rasanya seperti memberi Ji Fei gigitan besar. "Hilangkan kebencian? Tidak, aku ingin makan." Ji Fei bergerak untuk mengambilnya. Li Ruoxi mengangkat kepalanya dan mendengus marah. "Apakah kamu masih laki-laki? Kamu terus memanggilku istri dan melihatku kelaparan." Mencicit, pintu kamar Li Boyang terbuka dan Jiang Qing memandang Li Ruoxi. "Kamu masih bukan istri Ji Fei, jadi biarkan Ji Fei menjagamu saat kamu tidur di lantai." Li Ruoxi, wajah Ji Fei dipenuhi dengan keterkejutan. Ternyata ibu mertuanya dan yang lainnya sengaja mencoba mempermalukan Li Ruoxi dan menunggu hukuman ini. Li Boyang memandang Li Ruoxi. "Karena kamu tahu bahwa dia adalah istri Ji Fei, kamu harus menyayangi suamimu dan mengambil anak itu secepat mungkin." Patah, sumpit di tangan Li Ruoxi jatuh ke atas meja ini. Dia merasa bahwa dia adalah pengantin anak-anak dan Ji Fei adalah putra kandungnya. Haha, Li Boyang dan Jiang Qing menutup pintu sambil tersenyum. Terjadi keheningan selama 3 detik sebelum Li Ruoxi menghentakkan kakinya. "Kalian semua menggangguku." Berbalik dan lari ke atas. Namun, hatinya sedang kacau. Dia benar, dia adalah istri Ji Fei, dan ini adalah tugasnya. Dan aku tidak merasa jijik lagi dengan Ji Fei, tetapi bayangan anak kecil itu selalu muncul di benaknya, membuatnya tak mampu melupakannya. Berantakan di dalam, meskipun Ji Fei senang, dia tidak segera naik ke atas, mengetahui bahwa Li Ruoxi pemalu. Dia selesai makan perlahan sebelum naik ke atas. Memasuki kamar, dia melihat Li Ruoxi tertutup rapat dengan selimut dan meringkuk menjadi bola. Dia merasa sangat rumit dan menepuk tempat tidurnya. "Tenang, kapan kamu benar-benar jatuh cinta padaku? Aku akan pergi ke tempat tidurmu lagi." Li Ruoxi tidak berkata apa-apa, tapi bahunya terus bergetar. Menangis, dia juga tersentuh oleh cinta Ji Fei. Akhirnya sambil mengertakkan gigi, dia memutuskan untuk membiarkan Ji Fei pergi tidur. "Tetapi, Ji Fei, apakah kamu akan selalu mencintai gadis berusia 8 tahun itu?" Setelah Li Ruoxi bertanya, dia terus mengingatkan dirinya sendiri bahwa selama Ji Fei bisa melepaskan, dia bisa melepaskan, dan semua orang benar-benar memulainya. Ji Fei memandang Li Ruoxi yang menyedihkan di depannya, memikirkan kebaikan hatinya ketika dia berusia 8 tahun, "Ya, aku akan mencintainya sepanjang hidupku." Hati Li Ruoxi langsung hancur. "Kalau begitu, pergilah dan cintai dia, jangan pernah pergi ke tempat tidurku." Ji Fei, sebuah tamparan di kepala. "Sayang, kamu salah paham. Faktanya, gadis berusia 8 tahun itu." "Cukup, aku tahu dia favoritmu," Li Ruoxi menyela dengan sedih. Ji Fei sempat bingung. Apakah begitu sulit untuk mengakui perasaannya? Apakah jarak sedekat ini begitu jauh? Tidak bisakah dia merasakan cintanya sendiri? Peluang bagus terlewatkan. Bab 139 Rahasia Ninghai. Keesokan harinya, begitu Ji Fei dan Li Ruoxi tiba di grup Li baru, Yao Guangbiao sudah menunggu. Melihat Yao Guangbiao, Li Ruoxi tahu pasti telah terjadi sesuatu antara dia dan Ji Fei. Memikirkan apa yang terjadi di Pulau Jeju tadi malam, dia merasa sedikit tertekan dan langsung naik ke atas. Ji Fei dan Yao Guangbiao naik ke atas bersama menuju kantor Yao Guangbiao. Meskipun Yao Guangbiao sudah tidak ada lagi di perusahaan dan memberikan kantor ketuanya kepada Li Boyang, Li Ruoxi masih meminta seseorang menyiapkan kantor untuknya yang persis sama seperti sebelumnya. Saat minum air, jangan lupakan orang yang menggali sumur. "Saudara Ji, menurutmu apa yang harus kita lakukan terhadap Qin Hua?" Yao Guangbiao memandang Ji Fei yang sedang duduk di sofa. Dia tidak berani duduk dan bertanya sambil berdiri di sampingnya. Ji Fei pergi tadi malam. Dia tahu akan merepotkan untuk bertanya, jadi dia tidak bertanya. "Saya datang ke sini khusus untuk meminta instruksi Ji Fei hari ini. Apakah kamu tahu tentang Qin Hua dan Pulau Jeju?" Yao Guangbiao menggelengkan kepalanya. "Saya benar-benar tidak memperhatikan orang ini di masa lalu. Kemarin, saya mengetahuinya melalui orang-orang di lingkaran. Pulau Jeju ini adalah Sky Hotel yang saya ambil alih 5 tahun lalu.
dan ini Qin Hua tiba-tiba muncul di hadapan semua orang saat itu. Namun, orang ini sangat pandai menyamar, dia selalu bersikap rendah hati, dan tidak ada yang tahu apa yang dia lakukan. Hobinya satu-satunya adalah wanita, bisa dibilang dia menyukai mereka semua, mulai dari siswi sekolah, lolita muda, hingga wanita dewasa, ada banyak sekali wanita yang telah bermain dengannya selama bertahun-tahun. Ji Fei mengerutkan kening 2 kali. Dia sangat akrab dengan Hotel Yuntian. Itu adalah milik keluarga Ji 15 tahun yang lalu. Kemudian, keluarga Ji ditutup dan Hotel Yuntian menjadi milik orang lain. Hanya saja saat itu ia masih muda dan belum memiliki ingatan yang dalam, sehingga ia tidak mengingatnya kemarin. Selain itu, selama 10 tahun terakhir, dekorasinya telah berulang kali berubah dan tidak lagi sama. Ji Fei merasakan kesedihan yang tak bisa dijelaskan di hatinya. Siapa pemilik Hotel Yuntian 5 tahun lalu? Keluarga Jin. Keluarga Jin? Ya, 15 tahun yang lalu, Hotel Yuntian milik keluarga Ji. Keluarga Ji runtuh dalam semalam. Hal pertama yang ditempati keluarga Jin adalah Hotel Yuntian, kata Yao Guangbiao hati-hati sambil melirik Ji Fei dari waktu ke waktu. Ceritakan semua yang kamu tahu. Tidak perlu malu. Meskipun kami berdua bermarga Ji, kami tidak berpikiran sempit. Ji Fei bertindak sangat tenang. Namun, hatiku terbalik. Ternyata keluarga Jin juga ikut serta dalam pemekaran dan aneksasi keluarga Ji, namun mereka tidak mengetahuinya. Dia kembali 5 tahun lalu untuk membalas dendam, tapi sepertinya informasinya masih terbatas. Pada saat ini, dia merasa senang atas apa yang terjadi pada Jin Minglu dan kehancuran keluarga Jin. Akhirnya, tidak ada yang terlewatkan, Saudara Ji. Saya mendengar dari selentingan bahwa ada kekuatan yang ingin mencaplok perusahaan di kota Ninghai dan menjarah dana, dan keluarga Ji adalah hambatan terbesarnya. Mereka selalu menganggap keluarga Ji sebagai musuh utama mereka. Namun di luar dugaan, konflik antara keluarga Jin dan keluarga Ji menyebabkan keluarga Jin mengambil tindakan terhadap keluarga Ji, yang berujung pada keruntuhan mendadak keluarga Ji, dan keluarga Jin mencaplok beberapa properti keluarga Ji, memicu efek berantai, sehingga menghancurkan seluruh keluarga Ji. Keluarga Ji telah menghilang sejak saat itu, dan pencaplokan keluarga Jin sangat rahasia. Banyak orang tidak mengetahuinya, bahkan tampaknya dianeksasi oleh perusahaan lain. 5 tahun lalu, perusahaan-perusahaan yang mencaplok keluarga Ji tiba-tiba menghilang dalam semalam. Mereka bangkrut satu demi satu, dan kemudian properti mereka ditelan, dan kemudian mereka menghilang secara misterius. Tidak ada yang tahu bahwa keluarga Jin menjual Hotel Yuntian untuk melindungi diri mereka sendiri. Setelah Yao Guangbiao selesai berbicara, dia terus menatap wajah Ji Fei. Dia sebenarnya ingin tahu apakah ketenarannya yang tiba-tiba karena menerima sejumlah besar uang 5 tahun lalu ada hubungannya dengan masalah ini. Dia tidak berani bertanya secara langsung, jadi dia hanya bisa melihat ekspresi Ji Fei, berharap melihat perubahannya dan mengujinya. Oh, Ji Fei tertawa kecil. Sepertinya Ninghai masih punya banyak cerita untuk diceritakan. Yao Guangbiao kecewa, tapi tetap mengangguk. Pasti ada banyak cerita, tapi saya tidak kompeten dan tidak dapat menemukannya. Ji Fei melambaikan tangannya, tidak apa-apa, mainkan saja peran di depanmu. Yao Guangbiao mengangguk dengan berat, Saudara Ji, jangan khawatir, saya pasti akan menuruti perintah Anda dengan setia. Ji Fei mengganti topik pembicaraan, apakah Qin Hua meneleponmu lagi? Mata Yao Guangbiao menunjukkan keterkejutan, tapi dia tidak menyangka Ji Fei menebak dengan benar. Pukul, aku ingin mengajakmu makan malam-malam ini. Berjanjilah padanya, tapi itu akan terjadi nanti, jangan terlalu terburu-buru. Yao Guangbiao, dia tidak berharap Ji Fei benar-benar setuju. Dia pikir Ji Fei akan menolak secara langsung dan bahkan memintanya untuk memimpin orang untuk berurusan dengan Qin Hua. Ji Fei memandang Yao Guangbiao, saya sangat tertarik pada Qin Hua. Yao Guangbiao tercengang, dan butuh waktu lama baginya untuk akhirnya memahami artinya. Saya ingat apa yang dikatakan Saudara Ji. Pergi, Yao Guangbiao membuka pintu dan keluar. Ji Fei berdiri dan melihat keluar jendela, kekuatan misterius. Apa yang memicu insiden antara keluarga Jin dan keluarga Ji? Perusahaan Ninghai dianeksasi, mungkinkah saat keluarga Zhou hancur, bukan mereka yang membalas dendam, tapi orang lain? Mata Ji Fei mulai menjadi dingin, dan tubuhnya memancarkan aura dingin dan mematikan. Perseteruan keluarga, mudah diingat, dia mengeluarkan ponselnya dan menghubungi Phoenix, temukan Jin Minglu dan temukan cara untuk menyembuhkan penyakitnya. Jangan selidiki urusan masyarakat Tianmen,
biarkan pihak lain muncul perlahan. Kamu tidak perlu mengkhawatirkan urusan Pulau Jeju. Sekarang kamu hanya perlu menjadi direktur rumah sakit Boai dan melatih para pahlawan dan lainnya. Serangkaian perintah dikeluarkan. Dia memutuskan untuk memanfaatkan Qin Hua dan Jin Minglu sebagai umpan. Pulau Jeju, Qin Hua duduk di kantor dan merokok 2 batang berturut-turut, merasa sedikit pusing. Dang dang dang, pintu terbuka dengan ketukan. Lalu 2 pengawal menyeret Wang Ruirui masuk. Saudara Hua, apa yang harus saya lakukan dengan wanita ini? Wang Ruirui tidak lagi terlihat seperti manusia saat ini. Pakaiannya tidak menutupi tubuhnya, dan perut bagian bawahnya ditusuk. Apakah kalian bahagia? Kedua pengawal itu segera mengangguk. Saya merasa baik-baik saja. Oke, kalau begitu, ayo kita selesaikan. Bukankah kemarin Ji Fei mengatakan bahwa dia tidak ingin bertemu dengannya lagi? Kami akan memenuhi keinginannya. Ya, kedua pengawal itu menyeret Wang Ruirui pergi. Hua, kakak Hua, tolong selamatkan hidupku. Aku bersedia melayani saudara-saudaraku. Tolong selamatkan hidupku. Wang Ruirui yang lemah memohon dengan ketakutan. Kakak Hua tampak dingin, menyelamatkanmu, lalu siapa yang akan mengampuniku? Seret mereka keluar, beritahu semua orang bahwa orang-orang di bawahku, Qin Hua, hanya bisa berhasil, bukan gagal. Ya, seorang pengawal melangkah maju dan menebas langsung leher Wang Ruirui, dia langsung pingsan dan diseret keluar. Qin Hua menelepon Yao Guangbiao dan bertanya, Presiden Yao, apakah saudara Ji punya waktu untuk datang malam ini? Qin Hua, apakah kamu benar-benar ingin membunuhku? Presiden Yao, saya salah. Apakah kakak Ji akan mengirimimu makanan? Aku tahu, aku hanya berharap kakak Ji bisa menghargainya dan memberiku kesempatan untuk meminta maaf. Izinkan aku bertanya, patah, Yao Guangbiao menutup telepon. Qin Hua mencibir di sudut mulutnya, melumpuhkanmu, itu akan membuat kematianmu lebih buruk. Niat membunuh di wajahnya terasa dingin dan dingin. Bab 140 Pak, tunggu sebentar pintu kantor polisi. Jin Lingbin berjalan keluar dan menarik napas panjang, senang rasanya bisa bebas, sinar matahari sangat bagus. Dasar bocah, semuanya akan lebih baik. Hua Yun mengenakan congsam merah dan berjalan dengan pinggang terpelintir. Ketika Jin Lingbin melihat ibunya, yang seluruh tubuhnya penuh pesona wanita dewasa, dia tertegun dan matanya membelalak. Bu, apakah kamu merasakan masa mudamu yang kedua? Saat tumbuh dewasa, ibu saya sibuk bekerja setiap hari dan tidak peduli sama sekali terhadap dia dan ayahnya. Apalagi dalam ingatannya, ayahnya sudah lama merasa tidak puas dengan ibu-ibunya yang berwajah kuning dan pergi mencari wanita. Di luar dugaan, setelah keluar dari penjara, temperamen ibu saya berubah drastis, seolah-olah dia adalah orang yang sama sekali berbeda, yang agak sulit dibayangkan. Dasar bocah, kamu masih menggoda ibumu, Hua Yun memarahi dengan ekspresi cinta di wajahnya. Jin Lingbin menggelengkan kepalanya, tidak, aku hanya penasaran, pakaian ibu mungkin membuatnya tampak seperti pembunuh pria. Kamu banyak bicara. Hua Yun merasa senang ketika dia memikirkan kegilaan saudara Chen padanya, dan detak jantungnya bahkan mulai bertambah cepat. Jin Lingbin melirik ke belakang Hua Yun dan berkata, Bu, di mana ayahku? Kamu tidak punya ayah, Jin Minglu dan aku bercerai, dan kamu milikku sekarang. Apa? Jin Lingbin tercengang. Dia hanya memiliki rubah betina itu di dalam hatinya. Dia bahkan memberikan perusahaan itu kepada orang lain. Saya bercerai karena marah dan membeli perusahaan itu. Sekarang saya adalah ketuanya dan Anda adalah wakil ketuanya. Mulai sekarang, kita berdua akan menguasai dunia. Hua Yun khawatir Jin Lingbin baru saja keluar dan tidak bisa menerima kenyataan bahwa dia adalah anak haramnya dengan orang lain. Jadi dia tidak berani mengatakan yang sebenarnya. Jin Lingbin sedikit skeptis pada awalnya. Tetapi ketika dia mendengar bahwa dia telah menjadi wakil ketua, dia sangat gembira. Bagus sekali, ibu benar-benar mampu. Ketika Hua Yun mendengar kata terakhir, wajahnya memerah. Memikirkan saudara Chen memintanya bersenang-senang hari ini, dia merasa cemas. Lingbin, ada hal lain yang harus kulakukan. Belilah 1 set pakaian, potong rambut, mandi, dan hilangkan kesialan. Setelah mengatakan itu, dia menyerahkan kartu bank hitam itu kepada Jin Lingbin. Jin Lingbin mengambil kartu bank itu dan berkata, Bu, berapa harganya? Hua Yun juga tidak mengetahuinya, tapi mengira dia masih punya uang setelah menarik 13 miliar terakhir kali. Dia tersenyum dan berkata, lagi pula, jumlahnya cukup banyak, terakhir kali saya menarik 13 miliar. Berapa?
Jin Lingbin merasa tangannya agak sulit digunakan dan dia hampir menjatuhkan kartu banknya. Ditarik 13 miliar. Oke, selamat tinggal, Bu. Jin Lingbin begitu bersemangat hingga dia hampir menjadi gila, berbalik dan lari. Dulu, ayahnya memberinya sejumlah uang, kapan dia pernah memberinya uang ratusan juta? Itu hanya mimpi. Sekarang, ibu saya benar-benar memberikan dirinya sebuah kartu bank dengan nilai penarikan 13 miliar. Ini adalah harta karun. Belum lagi uang di dalamnya, kartu bank ini pun cukup megah. Tiba-tiba dia mengetahui bahwa ibunya telah bercerai dan dia menjalani kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Tinggalkan bersemangat, Huayun juga memiliki kegembiraan di wajahnya. Dia menelepon saudara Chen dan berkata, Lingbin sedang menelepon. Saya memberinya kartu hitam Anda untuk membeli pakaian dan potong rambut. Haha, saudara Chen tertawa, tidak apa-apa. Saya tidak peduli jika anak saya mengeluarkan sejumlah uang, dan dia kecanduan belanja, jadi tentu saja dia melupakan Jin Minglu. Tua dan licik, Huayun berpura-pura centil. Untungnya, yang saya maksud bukan pesina tua atau pelacur. Benci, aku akan segera datang. Huayun segera masuk ke dalam mobil, namun merasa kakinya mulai lemas saat dia berjalan. Grup Li baru, Ji Fei kembali ke kantor Li Ruoxi. Cek 10 miliar untuk kompensasi Huayun belum diproses. Bagaimana kalau kita menanganinya? Li Ruoxi meletakkan penanya dan berkata, tidak bisakah saya memberikannya ke Departemen Keuangan? Ji Fei menggelengkan kepalanya, tidak baik memasukkan begitu banyak uang ke dalam rekening. Ketika Li Ruoxi mendengar ini, dia setuju dan mengangguk, kalau begitu simpan saja di Bank Ninghai, itu salah satu mitra kami. Ji Fei mengangguk dan keduanya bergegas ke kantor pusat Bank Ninghai. Kantor pusat Bank Ninghai, ayo, bantu aku memeriksa siapa pemilik kartu bank ini. Xiao Jian mengambil nomor kartu yang dia tulis kemarin dan mendatangi manajer lobi. Saya ingin memeriksanya tadi malam, tetapi karena pihak lain sedang sibuk, saya tidak bisa datang, jadi saya datang pagi-pagi sekali. Dia sangat yakin bahwa ini adalah kartu bank yang dicuri Ji Fei dan menggunakannya untuk pamer. Dia takut padanya saat itu. Dia harus menemukan wajah ini dan menamparkan wajah Ji Fei dengan keras. Gan Qiu, manajer wanita di lobi, adalah seorang wanita muda berusia sekitar 30 tahun. Dia mengenakan pakaian profesional dan memakai riasan tipis. Dia terlihat menawan dan menawan, terutama matanya yang menawan, seperti dua genangan air jernih. Manajer Xiao, ini hanya masalah kecil. Telepon saja dan saya akan pergi ke kantor Anda untuk mengambilnya. Mengapa repot-repot pergi ke sana sendiri? Suaranya merdu dan membuat tulang manusia terasa mati rasa. Manajer Gan, bukankah saya takut Anda akan sibuk? Saya kebetulan datang untuk memeriksa pekerjaan secara langsung. Xiao Jian sangat pandai menggunakan kekuatan di tangannya. Manajer Xiao, ternyata kamu ingin memeriksa pekerjaanku. Apa yang kamu katakan membuatku sangat panik hingga hampir terkena serangan jantung. Setelah Gan Qiu selesai berbicara, dia menepuk jantungnya, dan ombak tiba-tiba melonjak, membuat hati Xiao Jian bergetar. Dia diam-diam memarahi wanita itu karena begitu penggoda dan tahu cara menggunakan modalnya. Mata Gan Qiu yang menawan mengintip ke arah kegembiraan Xiao Jian, dan hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. Manajer Xiao, silakan duduk di sini dan tunggu sebentar. Saya akan memeriksanya untuk Anda. Saat saya kembali, saya akan membuatkan teh kungfu untuk Anda. Setelah mengatakan itu, matanya penuh kasih sayang, dan jari-jarinya yang putih dengan lembut menarik pakaian Xiao Jian, seperti seorang wanita yang bertingkah genit kepada pria yang dicintainya. Xiao Jian sudah dibanjiri pikiran, tetapi ketika dia dengan lembut menariknya, dia merasa jiwanya terbang menjauh. Gan Qiu mengedipkan mata, memutar pinggang ular air itu dan berjalan keluar. Hati Xiao Jian hancur saat dia melihat pantat elastis Gan Qiu. Selama bertahun-tahun, dia mengejar Li Ruoxi di permukaan, tapi diam-diam dia telah menjatuhkan banyak wanita. Namun, tidak ada yang tahu kalau dia menyukai wanita dewasa, bukan tipe lihan. Gan Qiu persis seperti yang dia suka, memikirkan namanya lagi, dia dilahirkan untuk memuaskan pria. Bola kering, duduk di sofa sambil berpikir Gan Qiu akan segera kembali, pasti akan ada gaya yang berbeda, dan hati saya penuh dengan kegembiraan. Gan Qiu juga merasa senang, sebenarnya, dia bisa saja memeriksanya di belakang panggungnya sendiri, tapi dia sengaja keluar untuk mendinginkan Xiao Jian sebentar. Jual mahal, berpikir bahwa Xiao Jian mungkin akan menerkamnya seperti serigala lapar ketika dia kembali lagi, dia dipenuhi dengan kegembiraan.
Setelah Anda terhubung dengan manajer SDM, masa depan Anda akan cerah. Selain itu, melalui penyelidikan, dia mengetahui bahwa ayah Xiao Jian juga adalah pemimpin sistem perbankan. Jika tidak, dia tidak akan memiliki kesempatan bekerja di Bank Ninghai hanya untuk pelapisan emas. Bagaimana Anda bisa merindukan pria Phoenix seperti itu? Ketika saya datang ke meja depan, kebetulan ada jendela yang bebas, jadi saya langsung pergi dan berkata, periksa informasi pelanggan ini. Ketika petugas melihat Gan Qiu, dia segera mengambil catatan itu dan berkata sambil tersenyum, manajer yang baik. Tetapi dia segera mengangkat kepalanya dan berkata, manajer, kami tidak dapat menemukan informasi orang ini. Apa? Gan Qiu tercengang, aku akan kembali dan memeriksanya. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan kembali. Saat ini, Ji Fei dan Li Ruoxi masuk. Ji Fei langsung pergi ke konter tempat Gan Qiu baru saja pergi. Atasi urusan, lemparkan kartu bank ke staf. Para staf berdiri dengan kagum ketika mereka melihat kartu bank emas itu, mengetahui bahwa ini bukanlah pelanggan biasa. Saat saya melihat nomor kartu di atas, saya tercengang. Bukankah ini informasi yang baru saja ingin diperiksa oleh pengelola? Tuan, tunggu sebentar. Dia berdiri dan berlari. Bersambung.